Selamat siang anak-anak. Kalian masih ada sukacita dan semangat untuk belajar? Ya, saya berharap kalian masih ada semangat, masih ada sukacita, supaya dengan semangat dan sukacita yang ada membuat kalian untuk tetap fokus pada pelajaran kita di jam yang kedua ini. Anak-anak, hari ini kita akan masuk, atau di jam yang kedua ini kita akan masuk dalam pelajaran kita yang selanjutnya. Itulah kita mau belajar tentang interaksi manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan alam. Kenapa interaksi manusia dengan alam itu sangat penting? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa alam diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kita perlu sadari bahwa alam diciptakan oleh Tuhan dengan begitu indah dan sempurna. Namun dalam perjalanan hidup, semakin tua bumi ini, alam juga terus mengalami penurunan dan kerusakan. Dan itu semua diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Padahal alam itu dipercayakan oleh Tuhan kepada manusia supaya manusia dapat menjaga, melestarikannya, merawat, sehingga darinya manusia dapat mengolahnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga menghasilkan sesuatu bagi manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, apa saja peran kita sebagai manusia dalam berinteraksi dengan alam melalui menjaga dan melestarikan alam? Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan alam. Jadi menjaga kebersihan alam dengan cara seperti apa? Yang pertama, tidak merusak alam dengan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan karena itu bisa merusak alam. Yang kedua, kita tidak boleh merusak alam dengan menebang pohon sembarangan. Ya, di akhir-akhir ini banyak sekali orang yang suka menebang pohon sembarangan, tapi tidak bertanggung jawab untuk menanam penggantinya. Lalu yang ketiga, tugas kita harusnya adalah mengadakan penghijauan, penanaman pohon. Kalau kita tebang pohon, harusnya ada pengganti. Kita menanam sebagai penggantinya. Juga harusnya kita tidak boleh merusak alam dengan penambangan secara liar, ya. Kalau di daerah-daerah yang ada hasil alamnya terjadi penambangan secara liar, tidak bertanggung jawab, dan hal tersebut sangat merusak keberadaan alam. Nah, anak-anak, kenapa kita harus menjaga alam? Alasannya apa? Harus menjaga alam. Yang pertama, karena hidup kita manusia bergantung pada alam untuk memenuhi semua kebutuhan kita tiap-tiap hari. Kebutuhan kita tiap-tiap hari itu alamlah yang menghasilkannya. Dan oleh sebab itu betapa pentingnya menjaga alam. Yang kedua, karena alam dapat menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Misalnya sumber daya alam. Dari sumber daya alam dikelola menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan oleh kebutuhan hidup manusia. Lalu yang ketiga, supaya alam tidak mengalami bencana yang dapat membawa kerugian bagi manusia. Kalau terjadi banjir, kalau terjadi longsor, yang rugi bukan alamnya, tapi yang rugi manusianya. Bisa kehilangan tempat tinggal, bisa juga kehilangan harta bendanya.
Nah, bagaimana supaya tidak terjadi bencana alam? Ya, bagian kita adalah menjaga melalui tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan. Lalu yang keempat adalah alam dapat menentukan kegiatan ekonomi manusia. Dari alam kita menghasilkan sesuatu, bisa dijual menghasilkan uang. Yang kelima, alam juga menjadi tempat mata pencaharian bagi manusia. Dari alam kita bekerja, bertani, berkebun, dan sebagainya yang dapat menghasilkan sesuatu bagi kebutuhan hidup manusia. Anak-anak, dari penjelasan ini sebenarnya kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, ayo mari kita menjaga alam di mana kita berada. Karena kalau alam kita sehat dan baik, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita sebagai manusia. Tapi jika alam di mana kita tinggal mengalami kerusakan, maka itu akan membawa kerugian bagi diri sendiri. Ayo mari kita semua terlibat di dalam menjaga alam yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita sebagai manusia. Nah, tugas bagi kalian pada siang ini adalah silahkan kerjakan, ayo berdiskusi halaman 36 dan ayo menulis halaman 37. Selamat mengerjakan tugasnya, jangan lupa tetap dikumpulkan tugasnya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita mau berdoa, anak-anak boleh berdoa di rumah masing-masing. Sampai bertemu besok, Tuhan Yesus memberkati.